Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Syukron Arjuna, salah satu dosen di Universitas Labuan Batu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dan saya di sini akan menjelaskan tentang bisnis project, di mana ini menjadi salah satu mata kuliah yang ada di Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Salah satu materi yang ada di Business Project adalah mengenai brand image, di mana hari ini banyak brand-brand yang berjamur di Indonesia ataupun merek-merek yang berjamur di dunia yang saat ini bisa untuk kita konsumsi atau untuk kita belanjakan secara gampang melalui sosial media. Namun kenapa brand image itu harus dipelajari dalam mata kuliah ini? Salah satunya adalah tujuan brand image itu memperkuat visi misi dari sebuah bisnis. Adapun yang dimaksud dengan brand image adalah penilaian berdasarkan dari konsumen ketika mempunyai pengalaman atau justru mengkonsumsi dari merek tersebut. Jadi kita mempunyai beberapa contoh, semisal ketika kita berbelanja pada sebuah merek, anggap saja misalnya kita membeli sepatu Adidas atau sepatu Nike atau merek lokal seperti Erigo, itu menjadikan kita itu mempunyai nilai. Justru di setiap kita memakai ataupun mengkonsumsi dari sebuah merek tersebut, kita juga mempunyai sebuah kebanggaan tersendiri. Misalnya ketika kita menggunakan sepatu Adidas, kita merasa bahwa kita tergolong orang-orang yang mampu untuk membeli barang tersebut. Kenapa? Karena memang ini adalah barang yang mahal. Namun kenapa merek ataupun brand Adidas itu mensegmentasi pasarnya sedemikian rupa? Karena memang mereka bertujuan untuk customer mereka itu mempunyai nilai yang lebih. Sebagai contoh yang lain, misalnya ketika kita menggunakan kendaraan seperti Toyota, seperti Mitsubishi, itu menjadi salah satu hal yang harus kita tinjau ketika ingin mengkonsumsi ataupun membeli merek tersebut. Nah, barang-barang tersebut banyak beredar di sosial media, banyak beredar di marketplace ataupun banyak beredar di TV ataupun iklan-iklan yang lain. Nah, semua tersegmen pada kita sebagai konsumen. Kenapa kita harus membeli misalnya tadi seperti Adidas, itu karena kita ingin terlihat seperti ini ataupun seperti itu. Nah, salah satu tujuan dari brand image itu adalah tadi seperti saya bilang, menguatkan visi dan misi dan mempunyai customer itu mempunyai experience ataupun pengalaman yang cukup ketika ingin mengkonsumsi barang tersebut. Ada beberapa dimensi juga, tadi ada seperti iklan, ada emosional merek, beberapa hal yang membentuk brand image seperti desain produk, lalu logo, lalu tagline. Itu adalah beberapa hal yang membantu brand image. Bagaimana logo bisa mempengaruhi persepsi dari konsumen ketika ingin membeli sebuah produk, bagaimana juga persepsi dari konsumen ketika melihat produk tersebut, apakah desain produknya cukup bagus atau tidak, lalu kegunaan dari produk tersebut. Itu adalah beberapa hal yang membentuk brand image untuk bisa kita pelajari pada kali ini. Dan selain itu juga yang paling penting dari brand image adalah reputasi merek, di mana reputasi merek ini mampu untuk mempengaruhi brandnya sendiri daripada pesaingnya yang lain. Karena seperti yang saya bilang tadi, banyak merek-merek yang sama yang tidak begitu mempunyai produk yang tidak berbeda, cenderung homogen. Nah, di situ adalah reputasi merek itu bisa dikuatkan. Artinya ketika sebuah merek mengalami pergeseran makna ataupun pergeseran dari kegunaannya, konsumen akan beralih ke merek yang lain dan mereka akan meninggalkan merek tersebut ketika merek tersebut tidak lagi bisa digunakan atau cenderung tidak bermanfaat bagi mereka. Salah satu dimensi yang ada di brand image yaitu brand value, di mana makna dari seperti saya bilang tadi, sebuah logo,
sebuah warna ataupun sebuah tulisan yang mengandung sebuah arti dalam merek tersebut. Jadi memang sangat begitu penting ketika bagi perusahaan memperhatikan logo ataupun tagline ataupun warna yang akan mereka tampilkan ke publik. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu indikator bagi customer ketika ingin membeli ataupun percaya pada sebuah merek. Jadi memang banyak brand yang sederhana tapi mempunyai arti yang kuat, seperti misalnya kita bisa sering dengar itu Kopiko dengan tagline-nya yaitu gantinya ngopi. Itu cukup menjadi benak yang menjadikan kita itu percaya bahwasannya ketika kita ngantuk maka kita harus memakan yang namanya permen Kopiko tersebut. Lalu ada beberapa merek yang lain yang mempunyai makna yang sama yang begitu kuat ketika kita mendengar tagline ataupun logo yang perusahaan ciptakan. Jadi memang banyak beberapa perusahaan menggaji mahal untuk skill yang mampu membuat logo itu mempunyai makna yang kuat, mempunyai warna yang cukup eye-catching di mata customer, dan perusahaan juga tidak mau untuk rugi ketika mereka sudah membayar mahal. Banyak kejadian yang direvisi ataupun banyak perusahaan yang menjadi ganti logo ketika mereka tidak puas dengan beberapa logo yang mereka launchingkan. Nah, namun itu semua juga mempunyai pengaruh terhadap konsumen. Nah, dengan begitu sudah beberapa dimensi yang saya jelaskan mengenai brand image seperti reputasi, brand visual, iklan, dan lain-lain yang sejatinya itu harus dimiliki oleh sebuah merek. Nah, berikut adalah beberapa contoh merek ataupun brand yang mempunyai brand image yang kuat yang berada di Indonesia. Kita juga turun ke lapangan untuk meninjau, melihat langsung bagaimana brand image ini diterapkan oleh perusahaan atau merek yang sedang hari ini banyak diminati orang. Ini berdiri di tahun 2013. Oh, cukup lama juga? Ya, diawali dari hobi. Nah, itu kan dari awal tuh perjalanannya 36 pieces. Iya. Itu gimana cara branding abang dari tahun tersebut sampai sekarang itu biar bisa sampai sebesar ini? Sebenarnya salah satu keuntungan untuk brandingnya si brand yang khusus ini ya, bidang fashion, itu gampang banget. Salah satunya kita dengan menciptakan produk atau desain atau gambar di satu baju, kita dengan tempelin atau kita buat aja nanti logo, itu orang bakalan penasaran, ini apa nih, ini brand mana. Awal mulanya kami usaha kedai kopi dengan nama kedai kopi itu ya karena hobi nongkrong awalnya. Jadi kita latihan sama gantian ya hobi nongkrong juga. Tapi gimana nongkrong jadi lebih supaya bisa jadi produktif, yuk buat nongkrong sendiri untuk kawan-kawan. Jadi kegemaran yang khas cuan gitu ya? Benar. Ngomongin kopi, apalagi ini namanya karakter kopi, karakter. Ya. Kopinya yang kualitasnya gimana nih? Cara menentukan kualitas kopinya gimana? Kami dari jurusan yang berbeda-beda dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi sebetulnya bukan karena kopinya gitu. Iya, bukan karakter. Karakter ownernya gitu? Iya, ownernya beda. Gitu ya. Demikianlah mengenai video pembelajaran bisnis project. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang ingin memulai bisnis yang fokus terhadap brand image. Namun begitu harus banyak juga kita terus mencari literasi-literasi yang lain untuk melengkapi wawasan kita dalam membangun brand image ke depannya. Saya Sukron Arjuna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.